komponennya, saya tuh pakai layanan dasar. Terus untuk poin B, bidang layanannya itu adalah sosial. Untuk yang C atau hasil asesmennya itu, saya menggunakan asesmen yang digunakan adalah AKPD ya teman-teman. Terus di sini ada topik layanan. Topik saya itu adalah kesadaran tanggung jawab sosial di lingkungan sekolah pada tingkat kepedulian. Terus di sini ada fungsi layanan, di mana fungsi layanan saya adalah pemahaman pengembangan sikap kepedulian sosial. Nah, di mana pada fungsi layanan ini saya ingin mengembangkan pemahaman dan pengembangan sikap kepedulian sosial pada siswa-siswi. Terus di sini ada tujuan umumnya. Nah, tujuan umum saya adalah peserta didik mampu meningkatkan rasa kepedulian, tanggung jawab, dan empati sosial terhadap lingkungan sekolah, serta mampu menerapkannya dalam tindakan nyata dan menciptakan suasana sekolah yang harmonis dan disiplin dan saling menghargai. Terus di sini ada poin G, yaitu tujuan khusus. Nah, di mana tujuan khusus saya itu adalah siswa dapat menjelaskan pengertian kepedulian sosial dan tanggung jawab sosial di lingkungan sekolah. Terus ada yang kedua itu siswa dapat mengidentifikasi dan menjelaskan nilai-nilai kepedulian sosial seperti empati, gotong royong, toleransi, dan tanggung jawab bersama. Terus di sini ada ketiga, di mana siswa dapat menunjukkan contoh-contoh sikap kepedulian sosial di lingkungan sekolah seperti membantu teman-teman, terus ada menjaga fasilitas dan mengikuti kegiatan sosial. Ada yang keempat itu siswa dapat menganalisis dampak positif dari sikap kepedulian terhadap keharmonisan lingkungan belajar. Nah, di yang poin H atau SKKPD, kepedulian sosial. Nah, di sini ada mengenal dan memahami arti penting dari kepedulian terhadap lingkungan. Terus di sini juga ada akomodasi, di mana akomodasi ini memahami nilai-nilai sosial seperti empati, gotong royong, dan tanggung jawab. Untuk tindakannya, kita menunjukkan perilaku nyata dalam menjaga kebersihan, membantu teman, dan menghormati perbedaan. Terus di sini adalah sasaran layanan. Jadi saya mensasari layanan itu untuk anak kelas 10 ya teman-teman, untuk SMA kelas 10. Sumbernya itu ada beberapa yang saya ambil dari Kemendikbud 2021, modul BK SMA 2023, dan ada juga saya ngambil dari modul BK SMA 2023. Terus ada juga di PPKN SMA Kemendikbud 2021. Di sini ada K, materi layanan, di mana saya ingin menjelaskan pengertian kepedulian sosial dan tanggung jawab sosial. Terus saya juga ingin menjelaskan nilai-nilai kepedulian sosial seperti gotong royong, terus toleransi, dan tanggung jawab bersama. Di sini juga ada dampak positif dari sikap peduli terhadap keharmonisan lingkungan belajar. Terus ada langkah membangun kebiasaan peduli dan berinisiatif dalam tindakan nyata. Terus saya pakai waktu 2 kali pertemuan ya teman-teman. Untuk 1 kali pertemuan itu 45 menit. Metode dan teknik yang saya gunakan adalah ceramah efektif, diskusi kelompok, curhat pendapat, atau presentasi. Di sini ada N, media atau alat. Nah, jadi saya menggunakan LCD, laptop, terus PPT juga tentang materi RPM saya. Terus saya pakai juga video singkat tentang kepedulian sosial. Terus kita juga butuh pulpen, kertas, dan lain-lain. Di sini ada tahap awal di sini ada tahap awal pendahuluan. Nah, di mana pada poin A itu pernyataan tujuan. Nah, untuk yang pertama, konselor BK memukanya dengan salam atau berdoa. Misalkan saya memukanya dengan salam seperti Assalamualaikum gitu, atau berdoa. Terus di sini ada membina hubungan baik dengan peserta didik, menanyakan kabar, perjalanan sebelumnya atau ice breaking. Misalkan kita menanyakan kabar, gimana kabarnya adik-adik atau teman-teman dari HK. Terus ada ice breaking juga. Contoh ice breaking saya ini.
jam. Terus di sini ada yang C, mengarahkan kegiatan seperti guru BK atau konselor memberikan penjelasan tentang topik yang akan dibicarakan. Terus di sini ada tahap peralihan, di mana guru BK dan konseling menanyakan ke siapa peserta didik melaksanakan kegiatan dan memulai tahap inti. Nah, di sini ada tahap inti ya teman-teman, di mana untuk poinnya itu kegiatan peserta didik. Nah, untuk pertama ada mengamati layanan SWET atau PPT yang berkaitan dengan materi. Terus di sini ada melakukan brainstorming atau curhat pendapat. Terus di sini juga ada diskusi dengan kelompok masing-masing. Terus setiap kelompok presentasikan tugasnya, kemudian kelompok lain menanggapinya dan seterusnya bergantian kayak rolling. Terus di sini ada kegiatan guru, BK dan konselor. Nah, di mana ada yang pertama itu menanyakan media slide PPT yang berhubungan dengan materi. Jadi nanti konselor atau guru BK menanyakan pertanyaan yang sesuai dengan materi yang sudah ditampilkan. Terus ada yang kedua itu mengajak peserta didik untuk curhat pendapat, kayak misalkan peserta didik itu curhat pendapat kepada konselor atau gurunya. Terus di sini ada membagi kelas menjadi beberapa kelompok, seperti 5 kelompok. Kayak kita tuh bagi satu kelasnya minimal 10 orang, 10 atau 45 orang kita bagi jadi beberapa kelompok. Terus di sini ada menjelaskan cara mengerjakan tugas. Nanti kita jelasin gimana sih cara tahap-tahap untuk pengerjaan tugasnya biar nggak salah. Terus di sini ada mengevaluasi hasil diskusi peserta didik. Terus yang ketujuh itu membuat catatan observasi selama proses layanan. Yang ketiga, tahap penutup, durasinya tuh kita pakai 5 menit. Nah, untuk pertama itu guru BK mengajak peserta didik untuk menyimpulkan materi layanan yang sudah dibahas. Jadi, guru BK itu mengajak anak murid untuk menyimpulkan apa saja sih materi yang sudah kita bahas. Terus di sini ada guru BK merefleksikan layanan dan memberikan penguatan serta rencana tidak lanjut. Terus ada yang ketiga, guru BK meminta peserta didik untuk mengembalikan kembali lembar kerja peserta didik atau LKPD yang tadi itu, instrumen evaluasi hasil layanan bimbingan klasikal. Terus di sini juga ada yang keempat, guru BK menyampaikan layanan yang akan datang. Misalkan ada sesi selanjutnya ya, guru BK menyampaikan apa sih sesi selanjutnya gitu. Terus yang kelima ada guru BK menutup kegiatan dengan berdoa dan memberikan salam. Ada evaluasi. Nah, evaluasi ini dibagi jadi 2, ada evaluasi proses. Nah, di mana guru BK melakukan evaluasi dengan memperhatikan proses yang terjadi. Nah, di mana di tahap yang pertama ini ada guru BK merefleksikan kegiatan layanan. Terus yang kedua, sikap peserta didik dalam mengikuti kegiatan layanan, semangat, kurang semangat, tidak semangat. Jadi guru BK tuh melihat dari awal tuh, misalkan peserta didiknya enggak semangat atau kurang semangat ya. Terus di sini ada yang ketiga, cara peserta didik untuk menyampaikan pendapat atau bertanya sesuai dengan topik, kurang sesuai, atau tidak sesuai dengan topik. Nah, yang keempat itu ada cara peserta didik untuk memberikan penjelasan terhadap pertanyaan guru BK. Apakah mudah dipahami, tidak mudah dipahami, atau sangat sulit dipahami teman-teman. Di sini ada hasil evaluasi, di mana evaluasi setelah mengikuti kegiatan klasikal itu antara lain tuh pertama merasakan suasana pertemuan, misalkan menyenangkan, kurang menyenangkan, atau sangat tidak menyenangkan ya. Terus topiknya itu 2, ada topik yang dibahas, apakah topik yang dibahas itu penting atau tidak penting, atau sangat tidak penting. Terus ada 3, cara guru BK menyampaikan materinya itu mudah dipahami kah atau tidak mudah dipahami atau sangat sulit dipahami. Terus yang keempat itu
kegiatan yang dilakukan, apakah kegiatan yang dilakukan saat itu menarik atau tidak menarik. Nah, di sini ada yang key, merencanakan rencana tidak lanjut, di mana guru BK memberikan kesempatan bagi peserta didik yang membutuhkan bimbingan lanjutan untuk melakukan konseling individual. Selain itu, guru BK menginformasikan topik layanan berikutnya dan mendorong peserta didik untuk menerapkan sikap peduli sosial dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.